siap saksikan berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa. Selanjutnya saja mau tanya. Di sini siapa yang semangat banget kalau udah datang pelajaran tahfiz? Siapa yang semangat? 1, 2, 3, 4, semuanya. Oh hebat, semuanya semangat. Jadi sekarang mau sedikit kasih motivasi agar tetap atau tambah semangat lagi menghafalnya. Motivasi untuk kalian rajin menghafal. 1, tahu nggak sih kalau misalkan kita menjadi penghafal Al-Quran di dunia ini, derajat kita akan diangkat sama Allah. Derajat kita akan diangkat, terus keduanya mendapat keberkahan. Di dunia dapat, di akhirat juga pasti dapat keberkahan. Siapa yang nanti di akhirat mau dapat atau mau masuk surga? Aku. Iya. Berarti harus rajin atau semangat menghafalnya. Ketiga, mendapat syafaat ketika nanti di hari kiamat. Nanti kan di hari kiamat kita berkumpul, banyak sekali orang di situ. Kita sebagai penghafal Al-Quran mendapat syafaat. Apa syafaatnya? Dimudahkan sama Allah, timbangannya diberatin dalam kebaikannya, otomatis masuk surga atau neraka? Surga kalau kebaikannya berat ya, daripada keburukannya. Terus ditempatkan bersama para malaikat di surga. Senangnya di surga itu ada apa aja sih? Segalanya apa aja coba? Ada sungai yang mengalir susu. Bisa sepuasnya minum susu. Ada kurma, ada buah-buahan, semuanya tentang keutamaan bagi para penghafal Quran. Selain tadi, itu ada beberapa poin kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, ada keutamaannya juga. Tapi dikisahkan dalam satu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ada yang pernah dengar nggak sih nama Ubay bin Ka'ab? Sahabat Nabi. Ada yang pernah dengar? Mungkin suka baca cerita atau buku-buku kisah Nabi? Belum ada yang mendengar? Belum. Nah, siapa sih Ubay bin Ka'ab ini? Adalah penghafal Quran. Dia sangat dipercaya sama Nabi pada zaman itu untuk menjadi sekretaris Nabi dalam menulis wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Wah, berarti ini tulisan Al-Quran ini yang nulis salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Ini nulisnya bagus ya. Kalau ini udah dikumpul. Nah, sahabat Nabi ini dipercaya, bahkan Nabi ini bahkan Kak Ubay bin Ka'ab ini diangkat menjadi sekretarisnya Nabi untuk menulis wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Saja mau tanya, surah apa yang pertama kali turun di Gua Hiro? Surah apa? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu? Pasti udah hafal nih kalau saja kasih tahu namanya.
Surah Al-Alaq dari ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Terus habis turun tuh surah itu, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab bahwasanya aku diperintahkan untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepadamu untuk dihafalkan sama si Ubay bin Ka'ab ini. Terus Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, apakah namaku sudah dikenal sama penduduk langit? Kata Nabi Muhammad, iya, namamu sudah terkenal di penduduk langit. Padahal kalau saja sebut aja kamu nggak kenal kan? Siapa sih Ubay bin Ka'ab? Tapi di akhirat dia paling terkenal. Karena apa? Menghafalku Al-Quran. Siapa yang mau dikenal sama penduduk langit? Malaikat. Oh hebat, berarti harus semangat menghafal Al-Quran. Oke. Selanjutnya, Ustazah mau dibuka Al-Qurannya surah Al-Mursalat ayat 1 ayat 7 sampai dengan 12. Sebelumnya kita sudah pernah menghafal ya surah Al-Mursalat. Oke, sekarang kita tinggal melanjutkan nih ayat 7 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama dulu ya. Nanti Ustazah Talaki, seperti biasa kalau Talaki itu teknik 2. Ustazah membaca, anak-anak mengikuti. Oke. Kita baca bersama-sama. Wahid, Itsnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Faidan nujumu tumisat wa idas sama'u furijat wa idal jibalu nusifat wa idar rusulu uqlitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl. Oke, sudah sampai 12. Sekarang saja Taraki dari ayat 7 sampai dengan ayat berapa? 12. Oke. Saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya. Innama tu'aduna lawaqi'. Ulang 3 kali. 1, 2, 3. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Pintar. Ayat 8. Fa'idan nujumu tumisat uqlitat li ayyi yaumin ujjilat. Oke. Sekarang Ustazah mau buat kelompok. Buat apa saja buat kelompok? Untuk menghafal bersama kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, sekarang tugasnya menghafal bersama-sama surah Al-Mursalat ayat 7 sampai dengan 12. Habis itu menulis surah Al-Mursalat ayat 7 sampai dengan 12 ya. Silakan dimulai menghafal ayat 7 sampai 12 bersama-sama berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa'idan nujumu tumisat wa idas sama'u furijat wa idal sifat wa idal rusulu uqlitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl. Oke, sampai 12. Oke, sudah hafal semua?
menulis surah Al-Mursalat ayat 7 sampai dengan 12. Sambil apa? Ayo. Tulisannya belajar arti ya, udah kelas 4. Siapa yang sudah angkat tangan? Wah, hebat. 1, 2. Mana lagi yang udah? 3. Dah. Sudah? Oke. Selanjutnya kita bermain games dulu. Siapa yang senang sekali main games? Nah, sekarang kan kita lagi pelajaran hafalan ya, tahfidz. Jadi, gamesnya Ustazah mau, ayo, games sambung ayat. Siapa cepat dia dapat. Satu kelompok tunjuk satu ketuanya untuk angkat tangan. Siapa? Ayo tunjukkan. Siapa? Sweet, boleh. Oke, sekarang kelompok 3. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Sekarang terakhir kelompok 1. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa'idzan nujumu tumisat. Wa idzas sama'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujilat. Udah hafal semua ya? Good job. Oke, sekarang yang namanya Ustazah panggil maju ke depan untuk menyetorkan surah Al-Mursalat ayat 7 sampai dengan 12. Oke. Ini ya posnya, jadi depan. Ada. Boleh, silakan kalau belum hafal boleh dihafalkan dulu. Oke, yang namanya saya panggil ya. Aira, ayo Aira. Dapat kan Aira? Enggak dong. Kan mau dia mau apa? Bismillah. Kalau salah itu sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna lawaqi'. Wa idzan nujumu tumisat. Wa idzas sama'u furijat. Wa idzal rusulu uqmitat. Ayyaumin ujilat. Coba wa idzas sama'u furijat. Diulangi. Wa idzas sama'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat.
Wa idzal rusulu uqbilat li ayyi yaumin ujjilat. Oke Aira, terima kasih. Diapalin lagi ya Aira? Oke, selanjutnya Anissa. Ayo Anissa. Bismillah. Pinter, terima kasih. Oke, sudah setoran semua ya. Oke, selanjutnya Ustazah mau, tadi kan kita sudah membaca ya per kelompok ya. Kira-kira menurut kalian ada nggak sih pengamatan kalian temennya yang belum terlalu hafal? Kira-kira kelompok 1, 2, atau 3? Kalau Ustazah tadi lihat mengamati dari kelompok 3, entah nggak tahu kurang semangat, nggak tahu belum hafal nih. Tapi nggak apa-apa, harus mencontoh teman-temannya yang sering mengulang bacaan atau hafalannya yang akan disetorkan ya. Kelompok 3 harus lebih semangat lagi berarti, oke? Oke, tapi tadi pas maju ke depan masing-masing good job, semuanya sudah hafal. Oke. Nah, tadi setelah setoran ada yang lanjut dan ada yang ulang. Untuk yang mengulang, nanti di rumah tolong dihafalkan lagi ya. Surah Al-Mursalat ayat 7 sampai dengan 12. Dan yang lanjut jangan lupa di murojaah juga hafalannya. Nanti lupa kalau nggak di murojaah. Iya. Nah, oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai nih hari ini untuk menghafalkan surah Al-Mursalat. Tapi sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau tanya, kira-kira kamu kan sudah hafal nih surah Al-Mursalat ya? Apa sih yang bisa kita kaitkan dari surah Al-Mursalat itu dengan kehidupan sehari-hari kita? Salah satunya adalah kita harus percaya akan adanya hari kiamat, karena surah Al-Mursalat itu mengisahkan tentang kejadian hari kiamat yang benar-benar akan terjadi. Apapun di dunia ini, kalau misalkan kita melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang datang kepada kita. Tapi kalau misalkan kita melakukan keburukan, ya itu keburukan juga yang datang kepada diri kita. Maka dari itu kita harus melakukan apa? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan tentunya di dunia ini, agar kebaikan pula yang akan datang kepada diri kita ya. Nah, contohnya ada di salah satu surah Al-Mursalat ayat 4. Artinya Ustazah bacain. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Maka dari itu kita harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau misalkan teman kita melakukan kebaikan, oke, kita ikuti. Tapi kalau misalkan teman kita melakukan keburukan, apa yang harus kita lakukan? Menegurnya, mengingatkannya, menasihatinya. Jangan kayak gitu, itu nggak boleh. Misalkan jahil ya, nggak boleh jahil. Nanti kamu mau gak dijailin lagi? Pasti nggak mau kan jawabannya. Nah, di ayat 7 juga ada tuh janji-janji kepada kita pasti terjadi. Apa janji-janji itu? Adanya hari kiamat akan terjadi. Kapan sih Ustazah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu apa tugas kita? Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat nanti. Timbangan kita harus apa yang paling berat? Kebaikan daripada keburukan ya. Semoga kita sebagai penghafal Al-Quran dimudahkan dalam menghafal, murojaah, menambah hafalan juga. Oke. Cukup sekian dari Ustazah. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila selama mengajar ada kata-kata Ustazah yang tidak yang menyakiti hati kalian, semoga tidak ada. Ustazah